Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwatisari dengan NIM 2153082. Adanya video ini untuk memenuhi UTS Bahasa Indonesia, yaitu membacakan pidato tentang perekonomian di masa pandemi dengan dosen pengampu Ibu Dinda Gita Wicara, SMM. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen Dinda Gita Wicara, SMM, dan teman-teman seperjuangan sekalian. Di sini saya akan membacakan pidato tentang perekonomian di masa pandemi. Krisis ekonomi global akibat virus corona atau pandemi COVID-19, kegiatan logistik dan pariwisata dan perdagangan merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari virus corona tersebut. Hal ini diakibatkan larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata akibat dari kurangnya wisatawan mancanegara. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor, bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang langka dan harga terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang dapat disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Sebagai bahan baku industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari Cina yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung pandemi COVID-19. Ini menjadi suatu yang luar biasa, tidak terlepas dari peran teknologi komunikasi, tingkat persebaran informasi yang cepat menimbulkan kepanikan yang dahsyat di masyarakat. Implikasi membuat perilaku masyarakat berubah. Kepanikan tersebut salah satunya mengakibatkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran. Saat ini, ekonomi global mengalami krisis pandemi COVID-19. Indeks bursa saham rontok. Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia. Pasar saham anjlok mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Penguatan dolar ini terjadi karena kepanikan di masyarakat akibat COVID-19 serta bergejolak pasar minyak. Kemungkinan rupiah akan melemah terus terhadap nilai tukar dolar. Wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Dibutuhkan penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut. Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik manusia, namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Nah, maka dari itu, kita semua mungkin saat ini sudah bosan dengan kondisi ini, bosan dengan kata-kata soal pandemi COVID, virus, dan corona. Namun, senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tetap tangguh semangat dan taat kepada protokol kesehatan. Jika kita melihat orang sekitar kita ada yang melanggar protokol kesehatan, maka wajib untuk diingatkan ya. Jangan segan dan jangan takut, sebab melanggar protokol kesehatan yang justru akan membuat kita semakin lama dan dalam suasana pandemi. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sekian ceramah pidato singkat saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.